Allahu Akbar, dapat kuyangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dapat kuyangnya. Allahu Akbar, dapat kuyangnya. Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gue akan membahas sosok legenda kuyang. Hantu kuyang ini sebenarnya ada di beberapa tempat, di beberapa daerah, bahkan sampai luar negeri. Itu dibuktikan dengan cerita-cerita legenda di masing-masing daerah itu yang mirip. Seperti kuyang ini digambarkan sebagai sosok kepala wanita biasanya ya, yang bisa terbang dengan organ-organ tubuh menggantung dari kepala itu sampai ke bawah. Di Bali ada namanya sosok leak, sedangkan di Thailand juga ada. Sedangkan kali ini yang mau gue bahas adalah kuyang yang berasal dari Kalimantan. Pada tahun kemarin, bulan September 2020 itu, soal kuyang ini kembali trending ya, viral, karena ada orang yang mengupload video tentang penampakan sosok kuyang. Sebenarnya seperti apa sih hantu kuyang ini? Gua coba untuk membahas mulai dari awal mengapa dia jadi kuyang sampai bagaimana cara mengatasi gangguan dari kuyang ini. Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Kuyang ini macam-macam. Ada kuyang hutan, ada kuyang yang bisa dipelihara untuk dijadikan suruhan mencelakakan orang lain, atau ada kuyang yang disebabkan karena dia mempergunakan ilmu tertentu atau minyak tertentu. Bahkan ada juga sosok kuyang yang ternyata laki-laki, guys. Ia disebut sebagai kuyang soya. Dia suka memakan binatang dan membinasakan binatang. Tapi pada umumnya dan kebanyakan ya, kuyang ini biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepaskan kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Kalau kuyang ini terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil gitu yang mengikutinya. Kuyang ini sebenarnya merupakan manusia biasa pada siang hari. Dia itu membaur seperti biasa di lingkungannya, membaur dengan orang-orang lain. Tapi dia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Jadi bisa dibilang kuyang ini manusia hantu ya, manusia hantu yang suka menghisap darah bekas dari seorang ibu yang melahirkan. Bahkan dia suka menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Kuyang memiliki dua taring di kiri dan kanan mulutnya. Biasanya dia mencari mangsa itu pada malam hari. Dan untuk mengelabui korbannya, sewaktu-waktu kuyang ini bisa berubah menjadi seekor burung atau seekor kucing. Biasanya kuyang ini mendatangi seorang perempuan yang sedang hamil besar dan dia akan mengusap-usap perutnya. Kuyang juga berasal dari manusia yang hidup, yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Orang Banjar juga yakin bahwa kuyang itu takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jaringau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seseorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya orang Banjar juga menggunakan tali ijuk ya sebagai tali ayunan bayi yang dipukung atau dibedong hingga menutupi bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah kepala. Hal itu dilakukan tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus lainnya. Sebab konon katanya kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk.
Karena itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu, dia akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap, dan dedak-dedak ya atau kayak tepung yang ada di tali ijuk itu bisa menempel di organ-organ dalam milik si kuyang. Oleh sebab itu, orang-orang pada zaman dulu itu sering meletakkan dedak dan tali ijuk di atap rumah mereka. Lalu bagaimana cara membunuh kuyang ini? Untuk membunuh kuyang, seseorang harus bisa menemukan tubuh bagian bawahnya yang ditinggalkan oleh si kuyang. Setelah mendapatkannya, orang itu harus memasukkan benda-benda tajam seperti beling-beling atau kaca-kaca itu ya di sambungan yang ada di leher dari bagian bawah tubuh si kuyang. Hal itu akan membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akhirnya si kuyang ini akan mati lemas. Menurut cerita, kuyang di Kalimantan ini juga punya minyak sakti yang disebut minyak kuyang atau dalam bahasa setempat disebut sebagai langa kawiyang atau minyak kawiyang atau minyak sumbulik atau minyak kuyang. Konon dikatakan minyak tersebut adalah sumber dari kesaktian kuyang. Menurut mitos lagi, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu, dia bisa berubah menjadi makhluk kuyang. Memang hal seperti ini kita boleh percaya, boleh enggak. Dan kalau kita lihat dari video-videonya, kalian juga bisa teliti video itu editan atau enggak. Tapi kalau menurut gua yang namanya hal-hal gaib, hal mistis itu memang benar-benar ada guys ya, karena memang tertulis di kitab suci gitu. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih.